Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan mencoba membuat detail daripada dudukan dispenser pintar yang kita sudah buat sebelumnya. Ini setelah beberapa riset yang kita lakukan, tentunya kita akan membuat dudukan atau atau kabinet daripada dispenser ini. Nah, kita coba lihat spesifikasi ukuran yang akan kita gunakan ya. Jadi kita buat detail ini agar kita tidak terlalu menunduk pada saat mengambil air yang biasanya terdapat pada dispenser. Pada umumnya kita harus menunduk sedikit pada saat mengambil air. Nah, ini kita coba buat bagaimana agak pada saat kita mengambil air ya, ini kan posisi orang ini menunjukkan kondisi real orang ya, jadi kurang lebih setinggi siku ya, jadi proses pengambilannya juga tidak terlalu repot. Kemudian dari sisi tinggi ya, tinggi daripada kabinet dispenser ini ya sekitar 96 cm atau 960 mm ya. Kalau kita lihat di sini untuk ukuran lebar ya, di sini kita bisa lihat lebar keseluruhan sekitar 36 cm, sedangkan lebar bagian dalam sekitar 33 cm. Kemudian untuk lebar di bagian belakang itu sekitar 40 cm ya. Kemudian jarak daripada atau tinggi dari alas kabinet atas ini itu sekitar 5 cm ya. Ini kita buat seperti ini supaya menghindari terjatuh ya, karena ini sudah tidak ada beban dispenser lagi di sini karena ini sudah berubah galonnya menjadi galon bawah. Jadi ini untuk memproteksi agar tidak jatuh. Kemudian untuk pintu ya, tentu pintunya kita bisa tahu juga ya. Coba kita tambahkan dulu berapa ukuran pintunya. Nah, ini sekitar 64 cm ya untuk pintu. Kemudian untuk dari sisi bawah ya kita tambahkan, ini opsional sebenarnya. Nah, kita bisa berikan roda ya agar kita mudah memasukkan, artinya kita bisa mendorong nanti. Ini opsionalnya atau kita paten seperti ini. Kalau menurut saya akan lebih bagus kalau ada yang bisa bergeser masuk dan keluar ya, agar memudahkan kita untuk mengintake atau memasukkan galon ya, tidak terlalu repot. Untuk bagian atas ini ada penyimpanan gelas ya. Di sini ukurannya sekitar 18 cm ya. Kemudian nanti kita akan tambahkan lampu. Nah, jadi lampu ini nanti akan satu paket dengan lampu yang ada di smart dispenser ini di bagian ini. Di sini levelnya nanti pada saat ada orang di depan dispenser ini dipicu oleh motion detection atau PIR. Ada dua opsional yang kita akan gunakan, apakah PIR atau menggunakan sensor radar ya. Kemudian akan memicu lampu dispenser ini menyala tentu pada malam hari dengan lampu yang posisi gelas untuk digunakan untuk minum tentunya.
saya berencana juga menambahkan satu fitur, yaitu fitur sterilisasi ya. Kita tambahkan UV pada air ini. Mungkin ada penambahan nanti di bagian dalam ini nanti ya. Kita tambahkan lampu sterilisasi ya, untuk mensterilkan air ya, mirip-mirip yang digunakan pada pengolahan air minum ya, rumahan yang biasa. Ini untuk menambah tingkat kenyamanan dalam meminum air tentunya. Kemudian tentu pertanyaan kita di sini pada saat menggunakan sebuah dispenser pintar yang hampir-hampir dikelola secara otomatis, tentu pertanyaan kita, apa yang terjadi kalau mati lampu ya. Nah, kita sudah buat solusinya juga ya. Di sini tetap kita menggunakan media pompa dispenser galon atas ya. Jadi kita coba gunakan di sini. Ini juga masih opsional tempatnya ya. Saya mungkin akan, ini di versi pertama ini mungkin kita akan tempatkan di bawah terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin saya akan pikirkan tempatkan di dalam sini ya. Jadi pipa ini kita bisa gunakan atau kita bisa bengkokkan sesuai dengan kebutuhan. Ini kan penggunaan untuk emergency only ya. Jadi hanya digunakan pada saat mati lampu. Jadi kita tetap menggunakan atau tetap bisa meminum air walaupun terjadi mati lampu seperti itu. Nah, opsi berikutnya mungkin saya akan tempatkan posisi on off ya. Artinya mengaktifkan on off secara manual daripada dispenser ini. Selama ini hanya dikontrol melalui home assistant ya, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Di sini ada fitur on off. Cuma memang untuk versi ini karena masih menggunakan D1 mini ya. Untuk D1 mini tidak support untuk SP32 touch ya. Memang harus menggunakan SP32 bukan D1 mini. Ini adalah optional juga sebenarnya, kita bisa tempatkan. Kemudian untuk bagian ini ya, coba saya hide dulu ya. Nah, ini sensor yang tadinya nanti di dalam dispenser ini saya pindahkan ke bawah sini. Kenapa? Karena pertimbangan selama hampir setahun ini percobaan ya. Ini kan dalam ruangan ini kalau proses pemanasan atau pemanasan air panas ini, temperatur di dalam ruangan ini cukup panas ya. Ini cukup berpengaruh pada peralatan SP32 ya. Cukup. Jadi sensor yang ada di dalam sini hanya sensor temperatur saja nantinya. Jadi dia tidak akan terpengaruh lagi, karena nanti sistem pengkabelannya juga saya tempatkan seperti ini ya. Kita hide juga dulu ini. Oke, jadi semua sistem pengkabelannya baik kabel dari sensor dan selang dari pipa atas ke galon ini hampir-hampir tidak akan kelihatan ya. Jadi saya buatkan atau rancang dua lubang di sini ya. Ini untuk jalur selang, ini untuk jalur kabel ya. Nah, jalur kabel ini ya, masuk, kemudian nanti akan di sini berkumpul ya kabelnya, jadi tidak akan kelihatan. Sensornya juga aman ya, tidak kabelnya juga aman. Kemudian sensornya kita tempatkan di luar ya. Tadinya saya mau tempatkan di dalam, cuma nanti terkait dengan konektivitas ya. Kita tempatkan di bagian luar sini ya. Ini posisi casing daripada PCB daripada smart water dispenser ya. Di sini jalur kabelnya nanti masuk ke dalam, kemudian kita akan tutup juga, jadi
tidak ada kabel yang kelihatan ya, jadi betul-betul rapi nantinya. Ini konsep untuk membuat kabinet dispenser atas ini merupakan versi 1. Versi berikutnya nanti ada beberapa pengembangan yang kita akan buat, yaitu terkait apakah kita bongkar semua ini, jadi kita tidak menggunakan casing daripada dispenser biasa ini ya, kita hanya mengambil keran-kerannya kemudian kita pasang di sini ya, kita coba modifikasi ya. Mungkin itu kita akan lakukan di versi berikutnya, ini baru versi pertama ya. Namun secara keseluruhan kalau kita lihat ya cukup menarik ya, artinya selain kabinetnya juga kelihatan mewah dan kelihatan juga lebih rapi, kemudian tidak ada kabel yang berseliweran yang kelihatan seperti itu. Jadi kelebihan daripada dispenser pintar buatan kami ini adalah pertama, kita bisa menggunakan atau mengontrol dalam kondisi ada dan tanpa ada internet ya. Artinya kalau misalnya mati lampu, kita masih bisa mengakses secara manual menggunakan baterai di sini ya, baterai 3,3 volt untuk mengakses air minum secara manual tentunya. Kedepannya juga mungkin saya akan coba menambahkan fitur, jadi pada saat lampu mati ya, jadi otomatis akan berpindah memicu pompa galon manual untuk aktif ya. Jadi kita tidak perlu memencet lagi tombol on off nya, jadi kita otomatis langsung terhubung ya. Jadi kita menggunakan relay nantinya untuk mengaktifkan skenario tersebut ya. Jadi kemudian kita bisa berikan indikator pada saat mati lampu ya. Di situ mungkin ada lampu warna merah ya, itu nanti menggunakan daya dari baterai ini, walaupun sebenarnya kalau menurut saya itu akan cukup membebani baterainya ya. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa dengan desain seperti ini sangat ergonomis ya, artinya tidak seperti pada kebanyakan dispenser ya, artinya untuk mengambil air kita harus sedikit menjongkok ya, atau membungkuk ya, untuk mengambil. Ini hampir sama posisi kita ya, kurang lebih sesiku ya, seperti itu. Oke, demikian tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.